Preview. Halo bro dan sis, apa kabarnya? Moga-moga pada sehat-sehat semua ya. Untuk kali ini kita mau tayangin lagi film yang tahun lalu pernah kita paparkan juga. Judulnya The Motorcycle Diaries. Ini versi update dari kita ya guys. Narasinya saya isi ulang karena kalau sekarang aja masih suka belepotan, dulu lebih parah. Kita memutuskan untuk upload ulang karena sayang aja ini salah satu film road movie terbaik versi saya. Barangkali di antara kalian masih ada yang belum menonton filmnya. Bercerita tentang petualangan dua orang sobat, anak muda Argentina yang melakukan petualangan menyisir benua Amerika bagian selatan dengan sebuah motor tua. Petualangan yang tadinya dimaksudkan buat seru-seruan doang, jadi sangat berimbas dan sangat ngefek ke dalam kalbu masing-masing, merubah drastis jalan hidup mereka. Yang satu jadi nggak balik lagi, nyakut di negara orang, dan yang satunya lagi berakhir jadi seorang tokoh revolusi Amerika Selatan. Orangnya yang ini. Oke, kita langsung aja ke cerita. Pada tahun 1951, dua orang pemuda Argentina, yang satu seorang ahli biologi yang bernama Alberto dan satunya lagi seorang mahasiswa kedokteran yang bernama Ernesto, merencanakan sebuah misi yang maha penting. Mereka berencana untuk melintasi benua Amerika bagian selatan sejauh jarak 8.000 km dalam waktu 4 bulan dengan mengendarai motor Norton 500 milik Alberto yang kondisinya sudah agak bapuk. Mereka melakukan ini dalam rangka menyambut usia Alberto yang pada bulan April 1952 akan memasuki kepala 3 dan juga untuk melampiaskan rasa kepenasaranan dan rasa bertualang untuk melihat dunia luar. Perjalanan akan mulai dilakukan pada 4 Januari 1952 dengan mengambil rute dari kota mereka di Buenos Aires menuju Patagonia, lalu masuk menuju Chili, kemudian mengambil arah ke utara ke negara Peru menuju Machu Picchu di pegunungan Andes. Tujuan akhir mereka adalah di Guajira Peninsula di Venezuela. Di antara rute itu, Alberto setuju untuk mereka mampir dulu ke Miramar mengunjungi pacarnya Ernesto. Tanggal 4 Januari pun tiba, Alberto dan Ernesto berangkat dari Buenos Aires menuju perjalanan panjang petualangan mereka. Dengan diantar sanak keluarga, mereka packing di jalanan menjejali motor tua Norton dengan seabrek barang bawaan. Ernesto terutama, sebagai anak yang lebih muda dan tampaknya juga seorang anak mami, keluarganya beramai-ramai mengantar kepergiannya bertualang ke alam yang belum pernah mereka pijak sebelumnya. Ibunya Ernesto berpesan agar ia senantiasa berkirim surat untuk mengabari keadaan mereka dimanapun mereka singgah, dan Ernesto mengiyakan. Oleh karena itu, jadilah sebuah diary perjalanan mereka yang diusung di film Motorcycle Diaries ini. Berangkatlah mereka memulai petualangannya dan belum jauh keluar dari Buenos Aires, kita akan disuguhi gambar-gambar landscape yang sangat menawan. Meskipun sempat juga mereka jatuh dan nyemplung ke selokan. Mereka sampai di Miramar 9 hari kemudian, tanggal 13 Januari 1952 setelah menempuh perjalanan sepanjang 601 km. Dari rencana 2 hari, mereka jadinya menghabiskan waktu seminggu di Miramar. Maklum kalau ketemu cewek pasti nggak akan bentar, apalagi sehabis ini mereka lama nggak akan ketemu. Pergilah mereka dari Miramar dan Ernesto harus meninggalkan ceweknya sampai waktu yang nggak pasti kapan mereka bisa ketemu lagi. Namun demikian, Cicinha tetap optimis Ernesto bakal balik lagi ke Miramar. Maka dari itu, dia memberi Ernesto sejumlah uang. Barangkali aja pacarnya ini sampai ke Amerika. Cicinha nitip dibelikan bikini asli Amrik. Perjalanan terus dilanjut. Landscape yang indah kembali diarungi motor tua bapuk ini menemani Alberto dan Ernesto merasakan megahnya alam Argentina. Medan perjalanan sekarang sudah mendekati wilayah pegunungan. 29 Januari, pada kilometer yang ke-1809, mereka sampai di Piedra del Aguila, masih di Argentina. Di sini mereka terpaksa harus kehilangan tendanya yang terbang di bawah angin pegunungan yang kencang. Terpaksa mereka harus menumpang nginap di salah satu rumah warga yang menempatkan mereka untuk tidur bersama imigran-imigran di sebuah gudang. Alberto coba jual pesona bahwa mereka ini para dokter, tapi sang pemilik rumah nggak peduli. Mereka tetap harus tidur di gudang. 31 Januari, mereka telah menempuh kilometer yang ke-2051 dan sampai di sebuah tempat yang bernama San Martín de los Andes, masih di Argentina. Persediaan uang mereka sudah mulai menipis.
Mereka pun berusaha untuk nyari gratisan sana-sini bermodalkan kemampuan ngebacotnya Alberto, meskipun sempat juga mereka ditolak mentah-mentah dan malah disuruh ngambil ikan sendiri di sebuah danau. 3 hari kemudian di kilometer 2270 di sebuah stasiun kereta api di Bariloche, Ernesto yang punya sakit asma di tempat itu penyakitnya kambuh dan terpaksa mereka harus berhenti di sana agar Ernesto bisa baringan dan memulihkan asmanya. Alberto ngukit-ngukit soal uangnya Cicinha agar Ernesto mau woles sedikit dan mau memakai uang itu karena mereka memang lagi butuh-butuhnya. Tapi Ernesto bela-belain tidur di stasiun kereta daripada harus memakai uang bikini Cicinha, yang berarti dia telah melanggar kepercayaan orang, dalam hal ini ceweknya. Keesokan harinya ketika perjalanan dilanjutkan, Alberto sendirian yang menghandle si Norton, membiarkan Ernesto beristirahat di jok belakang motor. Tanggal 15 Februari akhirnya mereka berhasil keluar dari wilayah Argentina. Dengan menaiki sebuah perahu, mereka menyeberangi Danau Lago Frias di Patagonia, Argentina untuk mencapai perbatasan Chili. Semangat mereka dan rasa excitement mulai bangkit lagi dengan sampainya mereka di wilayah baru ini. Di wilayah perbatasan Chili ini mereka menghadapi medan yang sangat berat karena hujan salju turun sangat lebat sehingga laju kendaraan Norton mereka pun terhambat karena salju yang tebal yang menutupi jalanan. Pada tanggal 18 Februari, mereka sampai di sebuah kota kecil di Chili yang bernama Temuco. Kendaraan mereka dalam kondisi nggak bisa nyala sehingga mereka pun mendorongnya memasuki kota tersebut. Alberto terus ngerecokin Ernesto soal uang Cicinha yang ia pegang agar dipakai aja, mengingat kondisi mereka yang lagi morat-marit. Namun Ernesto kekeh nggak mau dengerin Alberto. Dia sangat kukuh pada pendirian. Lagi-lagi mereka harus numpang tidur di sebuah stasiun kereta. Besoknya koran kota tersebut memberitakan perihal 2 tenaga medis Argentina yang sedang melakukan perjalanan mengitari benua. Bermodalkan sobekan berita koran itu, mereka meminta motornya untuk diservis secara gratis di sebuah bengkel. Pemilik bengkel yang tadinya menolak, melihat berita mereka di koran, balik jadi merasa terhormat dan akhirnya mau untuk memperbaiki motor Norton tua itu. Pemilik bengkel ini mengundang Alberto dan Ernesto pula ke pesta dansa yang akan diadakan di daerahnya malam hari nanti. Malam hari itu, pesta dansa dilaksanakan di sebuah bar yang ruangannya tidak seberapa besar. Ruangan pun penuh oleh warga yang haus akan hiburan. Alberto yang memang doyan pesta, seperti biasa, sudah mulai melantai dengan cewek setempat. Sementara Ernesto yang bukan tipikal pesta, stay cool aja di pojokan sambil menikmati minuman. Istri pemilik bengkel yang sejak awal terpesona dengan Ernesto, muncul malam itu dan menghampirinya. Dia melihat suaminya lagi mabuk di meja bar, oleh karena itu dia jadi berani untuk mengajak dansa Ernesto. Karena menurut kebiasaan, suaminya itu kalau udah mabuk pasti langsung tidur. Mereka pun mulai ikut melantai meskipun kemampuan dansa Ernesto hanya pas-pasan saja. Si tante ini ngajak Ernesto keluar tapi kemudian urung karena teman suaminya mempergoki mereka. Ernesto yang gak menyadari hal tersebut masih ngajak mbak itu keluar sehingga akhirnya malah terjadi kehebohan karena wanitanya udah kadung ketakutan. Akhirnya Ernesto dan Alberto jadi korban pengejaran orang satu bar, meskipun mereka berhasil masuk ke bengkel untuk mengambil motor mereka yang ternyata sudah beres dibetulkan. Alberto dan Ernesto kembali berada di jalanan. Ernesto terus ngabret memacu motornya yang baru diperbaiki, namun apes. Mereka harus nabrak sapi-sapi yang lagi seliweran di jalanan desa. Motor mereka rusak lagi. Mereka harus menumpang sebuah truk pengangkut sapi untuk melanjutkan perjalanan. Tanggal 26 Februari mereka sampai di sebuah kota yang bernama Los Angeles di negara Chili, bukan LA-nya California. Jarak tempuh mereka sekarang sudah sampai di kilometer ke 2940. Motor mereka kembali harus didorong karena kondisinya masih rusak. Di jalanan, mereka melihat 2 orang gadis masuk ke sebuah kafe. Duo Alberto dan Ernesto langsung melihat sebuah kesempatan emas. Mereka mengikuti masuk ke kafe tersebut dan mengajak bicara 2 cewek ini yang ternyata mereka ini adalah sepasang kakak beradik. Dengan sedikit tipu-tipu dan akal bulus, mereka bisa membuat cewek-cewek itu mentraktir makan dan minum plus tempat menginap karena ayah dari cewek ini ternyata kepala damkar kota tersebut. Mereka disambut baik oleh bapak kepala damkar yang baik hati dan ditampung di mes kantor mereka. Salah seorang pegawai damkar mendengar bahwa seorang di antara pemuda Argentina adalah seorang dokter. Maka dari itu, dia meminta bantuan agar Ernesto memeriksa kondisi seorang nenek tua di kampungnya yang sudah lama sakit dan tidak mendapatkan pertolongan medis.
Ernesto memeriksanya dan melihat bahwa kondisi nenek ini sudah sangat kritis dan dia dengan kondisinya saat itu tidak bisa berbuat banyak. Mekanik dari kantor damkar melihat kondisi dari motor Norton tua milik Alberto. Dia bilang bahwa motor itu tidak mungkin lagi nurusin perjalanan lintas benua. Si mekanik menawar motor tersebut untuk dijual kepadanya dengan harga murah. Alberto pun dengan berat hati melepas motor kesayangannya. Kini mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka pun menumpang sebuah truk dan kini pada tanggal 7 Maret 1952 mereka telah sampai di sebuah kota yang indah di pinggiran pantai yang bernama Valparaiso, kota yang memberi banyak inspirasi bagi pujangga legendaris Chili, Pablo Neruda. Di kota ini mereka ngecek telegram dari Cicinha dan memang ada kiriman surat buat Ernesto. Satu amplop berisi uang yang langsung diambil oleh Alberto dan satu lagi berupa surat yang bikin Ernesto marah, namun dia nggak mau nyebut kenapa. Sepertinya Cicinha minta putus. Mereka meneruskan perjalanan dengan jalan kaki melintasi padang pasir Atacama masih di Chili. Itu berlangsung di tanggal 11 Maret dan merupakan jarak tempuh yang ke-4.960 km dari perjalanan mereka. Di sana mereka berpapasan dengan seorang pasangan muda yang hendak pergi ke sebuah penggalian tambang dan mereka hendak mencari kerja di sana. Mereka semua menghabiskan malam bersama di alam terbuka gurun pasir itu. Ernesto dan Alberto mendengarkan cerita dari pasangan ini yang terpaksa harus hengkang dari rumahnya karena hak kepemilikan lahannya diambil paksa oleh aparat yang otoriter. Cerita berlanjut tentang kisah lain dari kerabat-kerabat mereka yang juga banyak menjadi korban ketidakadilan pemerintah otoriter Chili. Besoknya di pertambangan Chuquicamata, Ernesto menyaksikan bagaimana orang-orang yang lemah ini mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari pekerja tambang. Ernesto marah melihat kejadian itu. Perjalanan mereka teruskan dan mereka telah sampai ke pegunungan Andes di Peru. Semakin dalam mereka masuk ke pedalaman Peru, semakin banyak mereka menemukan ketidakadilan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi tekanan dari pihak berkuasa yang sewenang-wenang. Orang-orang itu tidak memiliki rumah di tanahnya sendiri. 2 April 1952 di jarak tempuh 6.932 km, mereka sampai di Cusco, Peru yang sering disebut sebagai jantungnya benua Amerika. Di kota lama yang didirikan oleh budaya tinggi suku Inca ini, mereka melihat kenyataan bahwa suku setempat yang memiliki budaya luhur dengan intelektual yang tinggi, kini menyisakan warganya yang taraf pendidikannya sangat rendah. Apalagi setelah mereka sampai di Machu Picchu, sebuah benteng suku Inca yang dibangun di puncak pegunungan Andes, mereka semakin menyadari betapa tingginya budaya dan intelijensia suku Inca yang di zaman dulu mereka sepertinya sudah sangat memahami aspek astronomi dan matematika, dan kini setelah penjajahan oleh pihak Spanyol, mereka harus menjadi suku yang terpinggirkan dan terabaikan. Timbul pikiran dari mereka tentang revolusi agar bisa membawa benua Amerika Selatan menjadi wilayah yang lebih baik dengan keadilan yang lebih merata. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Lima, ibu kota Peru, dengan tujuan rumah Dr. Hugo Pesce, seorang kepala rumah sakit khusus lepra yang sebelumnya memang udah dikontak oleh Alberto bahwa mereka akan mampir ke rumahnya. Dokter ini sangat baik hati. Dia memberi mereka tempat menginap, pakaian, uang saku, dan ide tentang revolusi kaum petani. Dokter ini mengajak Alberto dan Ernesto ke rumah sakitnya, di mana di sini juga mereka diberikan tempat buat menginap sementara. Rumah sakit yang dikepalai Dr. Hugo Pesce ini menangani pasien yang mengalami gejala dini lepra, sementara untuk kasus yang parah ditempatkan di San Pablo, di wilayah bantaran Sungai Amazon. Ernesto dan Alberto memutuskan untuk pergi mengunjungi San Pablo, yang akan memakan waktu perjalanan 5 hari menaiki kapal kecil dari Pucallpa. Mereka sampai di San Pablo 5 Juni 1952 dan itu merupakan kilometer mereka yang ke-10.223. Di San Pablo, mereka diterima oleh Dr. Bresciani yang langsung mengajak mereka berkeliling melihat fasilitas yang mereka miliki. Di sini Alberto dan Ernesto akan bekerja sebagai sukarelawan. Mereka kemudian ditunjukkan ke lokasi di mana pasien-pasien lepra stadium atas ditempatkan, yaitu di seberang dari lokasi fasilitas utama yang dipisahkan oleh Sungai Amazon. Di lokasi yang terpisah ini, ada sekitar 600 pasien yang berasal dari seluruh Amerika Latin. Ernesto dan Alberto diberikan sarung tangan pelindung agar dipakai di lokasi tersebut, tapi mereka menolaknya setelah mendengar informasi dari Dr. Bresciani bahwa lepra sebetulnya tidak menular apabila pasien dalam kondisi pengobatan. Sampai mereka di sisi seberang sungai itu, Ernesto dan Alberto langsung menyapa para penghuni fasilitas yang terheran-heran melihat mereka tidak memakai sarung tangan dan mereka ini malah mengajak jabat tangan pula.
Hal itu membuat marah kepala fasilitas tersebut, yang mana dia ini seorang biarawati, karena dua orang asing ini dianggap seenaknya melanggar aturan. Mereka diajak berkeliling melihat lokasi tersebut yang sekarang berbentuk seperti sebuah perkampungan baru karena penghuni di sana memang dikondisikan untuk memulai sebuah kehidupan baru. Para penghuni perkampungan ini membuat rumah-rumah tempat tinggal mereka sendiri dengan cara bergotong royong. Banyak dari mereka yang terpaksa harus diamputasi lengannya sebagai treatment dari penyakit lepra mereka yang parah. Saat itu ada seorang pasien yang harus menjalani operasi agar bisa menyelamatkan tangannya dengan cara diamputasi. Tapi pasien yang bernama Sylvia ini menolak. Ernesto mencoba membujuk sang pasien dengan cara sharing, berbagi pengalamannya menghadapi penyakit asma yang dideritanya, yang pada akhirnya menimbulkan rasa simpati dari si pasien tersebut. Suasana sore hari yang mendung, Alberto dan Ernesto menghabiskannya di kamar mereka. Alberto memberi kabar bahwa dirinya telah direkomendasikan oleh Dr. Bresciani agar menjadi staf medikal tetap di Rumah Sakit Penanganan Lepra di Caracas, Venezuela. Sementara itu, Ernesto sibuk dengan pikirannya melihat nasib manusia-manusia yang tidak berdaya, yang menderita karena banyaknya ketidakadilan yang terjadi di sepanjang perjalanan mereka. Pengalamannya bersama orang-orang di San Pablo sangat membuat Ernesto semakin tambah gelisah. Sylvia akhirnya bersedia untuk menjalani operasi pada tangannya, dan Ernesto terus mendampinginya selama proses pemulihan tangannya itu. Dia juga dengan telaten merawat pasien-pasien lain dengan perlakuan yang humanis, setara antara perawat dengan pasiennya sebagai sesama manusia. Mereka pun membaur dengan masyarakat di seberang ini dengan menyanyi bersama, bermain bola sama-sama, dan ikut gotong royong membangun rumah warga. Alberto dan Ernesto suatu saat tidak dikasih jatah makan karena mereka tidak menghadiri prosesi misa di gereja. Keduanya melakukan protes. Mereka langsung menyambangi dapur, meminta jatah makannya, tapi tetap ditolak karena peraturan harus tetap dijalankan. Mereka pun akhirnya nongkrong di luaran dengan perut keroncongan. Namun tidak lama, para penduduk perkampungan, termasuk itu Sylvia, beramai-ramai mendatangi mereka, mengantari mereka makanan sebagai rasa simpati atas keberadaan Alberto dan Ernesto di sana yang dianggap telah sangat berjasa. Alberto telah menerima surat penerimaan dari rumah sakit di Caracas dan sepertinya dia akan menerimanya, memulai hidup yang settle di umurnya yang sudah masuk kepala 3. Suatu malam, mereka mengadakan pesta dansa sebagai salah satu ajang hiburan bagi para pekerja di sana. Alberto nggak usah ditanya, dia udah dengan lincah aja berlenggak-lenggok mengikuti musik mambo yang sedang diputar. Ernesto juga seperti biasa, duduk aja melihat keriuhan ruangan. Hari itu berbarengan dengan hari ulang tahun Ernesto. Para staf fasilitas kesehatan merayakannya untuk calon dokter ini. Dan sebagai hadiah, bagi mereka yang akan melanjutkan perjalanannya besok hari, Dr. Bresciani sudah menyiapkan sebuah rumah perahu agar mereka bisa melintasi sungai Amazon dengan aman menuju perbatasan Kolombia. Ernesto sangat berterima kasih dengan perayaan itu dan menyuarakan seruan rakyat benua Amerika bersatu yang disambut dengan salut dari semua staf medis di sana. Pesta kemudian dilanjutkan, namun pikiran Ernesto tertuju pada warga di seberang. Ia ingin berbagi momen ulang tahunnya juga bersama mereka. Melihat bahwa di dok tidak terdapat perahu, Ernesto nekat loncat untuk menyeberangi sungai Amazon yang lebar itu. Alberto tidak bisa mencegahnya dan hanya bisa berteriak-teriak panik yang memancing perhatian semua orang yang sedang berada di ruangan pesta dan pada akhirnya memancing juga perhatian warga di seberang karena teriakan-teriakan staf medis termasuk Dr. Bresciani yang meminta Ernesto agar mengurungkan tindakan nekatnya. Mendengar teriakan-teriakan itu, Ernesto malah semakin bersemangat dan tidak mengindahkan penyakit asmanya. Dia terus berenang melintasi arus sungai yang deras itu dan akhirnya dengan setengah mati dia sampai juga di seberang dan disambut oleh para warga yang kemudian membopongnya masuk ke dalam ruangan. Paginya momen perpisahan tiba. Alberto dan Dr. Bresciani dengan rumah perahu hadiah ulang tahun pergi menjemput Ernesto ke seberang. Mereka semua dilepas oleh semua warga yang merasa sangat terkesan oleh kehadiran duo nekat ini selama 3 minggu keberadaan mereka di sana. Mereka pun melepas sauh perahunya setelah sebelumnya memeluk erat Dr. Bresciani yang sudah mereka anggap sebagai malaikat penyelamat yang baik hati yang sudah menaungi mereka selama mereka berada di fasilitas kesehatan penyakit lepra tersebut. Beberapa hari mereka mengambang di perairan sungai Amazon. Pada tanggal 22 Juni 1952, mereka pun sampai di perbatasan Kolombia. Caracas, Venezuela, 26 Juli 1952. Kini saatnya momen perpisahan dua sahabat ini harus terjadi.
Alberto yang sudah diterima sebagai pekerja tetap di kota ini, dia tidak bisa pulang lagi ke Buenos Aires. Dia berharap Ernesto pulang dan menyelesaikan gelar dokternya agar suatu saat nanti Alberto bisa merekrutnya ke tempat ia kerja. Namun Ernesto malah bimbang dan tidak yakin hal itu akan terjadi. Perjalanan yang baru saja dia jalani telah banyak mengisi relung batinnya. Melihat ketidakberdayaan umat manusia karena banyak ketidakadilan yang terjadi telah menggugah hati Ernesto untuk menjadi manusia yang berbeda. Dirinya sudah bukan dia yang dulu lagi. Entahlah bro, katanya. Alberto pun melepas kepergian sohibnya karena pesawat harus segera berangkat, dan pada kejadian real life-nya pun mereka memang tidak pernah bertemu lagi sampai 8 tahun kemudian. Saat itu, Ernesto yang sudah dikenal sebagai Che Guevara mengundang Alberto untuk tinggal di Havana, membantunya membangun fasilitas pendidikan bagi rakyat Kuba. Sampai akhir hayatnya, Alberto tetap mengabdi menjadi guru bangsa dunia pendidikan Kuba, dan ia mendedikasikan semua hasil kerjanya untuk sobat karib yang sudah duluan pergi meninggalkannya, Che Guevara, sang pemimpin revolusi Kuba. Nah, begitu ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.